dilakukan. Baik, selamat pagi semuanya, berkah dalam. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu Kristen teman-teman. Ke dalam. Belum menjawab, Bu Kristen menyapa semua ini. Selamat pagi, berkah dalam. Pagi Bu, berkah Selamat pagi dalam. Bu Kristen teman-teman. Berkah dalam. Oke, terima kasih semua sudah menjawab dengan penuh semangat. Ya, semangat pasca, bangkit bersama Tuhan. Ya, kita harus bangkit. Bangkit semangat yang malas-malasan. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar 2 muatan yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Ya, tapi tugas yang harus diselesaikan hari ini cuma sedikit. Tugas lainnya adalah tugas KI 4. Ya, yang tidak dikumpulkan hari ini karena memang harus persiapan terlebih dahulu. Ya, Bu Grace mulai dari bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia. Bentar ya. Bahasa Indonesia dulu. Oke. Tema 7, subtema 2, muatan bahasa Indonesia, subtema 2 ya. Tema 7, subtema 2. Hari ini kita masih berbicara tentang teks narasi sejarah ya. Masih tentang teks narasi sejarah. Kemudian, nah ini nanti tugas KI4-nya ini menceritakan kembali ya. Biasanya saat literasi kita minta menceritakan di depan belum seperti orang bercerita, tapi seperti orang ingat-ingat hafalan ya. Saya tadi yang dulu Pak Bu, namanya bukan cerita. Kayak kamu cerita sama temanmu, tadi malam itu loh, aku loh, bla 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 bla, itu namanya cerita ya. Bandingkan dengan kalau kamu cerita di depan sini. Sama ada dengan kalau kamu cerita ke temanmu, jauh berbeda ya. Jangan dihafalin, tapi kamu paham dulu ceritanya, baru ceritakan kembali. Kalau ceritakan kembali itu berarti dengan bahasa sendiri, gitu ya. Oke, itu nanti tugas K4-nya. Oke, tugas K4. Kita dapat mencari informasi dengan cara membaca narasi. Informasi yang diperoleh lalu dikelompokkan agar mudah dipahami. Mula-mula pahami keseluruhan dulu, pahami keseluruhannya dulu, ya. Catatlah informasi yang penting menggunakan kata tanya, adik Simba, ya. Kayak ini ya yang lalu ya. Informasi tersebut dapat juga ditulis ke dalam bagan pikiran. Di sini dah. Oke. Ada di halaman 51. Halaman 51. Ada cerita atau teks tentang peristiwa Rengas Dengklok, ya. Peristiwa Rengas Dengklok ya. Ya, nah, peristiwa Rengas Dengklok ini silakan dibaca. Namanya peristiwa itu kan sebuah kejadian ya. Ya, sebuah kejadian ya. Nah, enak untuk diceritakan, ya, enak untuk diceritakan. Ini nanti sebagai tugas KI 4. Ya, nah ini. Sorry, ya apa sih? Pak ini. Nah, berdasarkan teks tentang peristiwa Rengas Dengklok tadi, ceritakan kembali teks tersebut, kemudian diceritakan dalam bentuk video. Ya. Dikumpulkan maksimal hari Senin 12 April 2021. Ya. Sepertinya di kalender pendidikan hari Senin itu libur awal puasa. Ya, maka kalian ada tugas ini. Bukan tidak tuliskan tugas nanti pastinya belum ada informasi dari suster soalnya ya. Nanti pastinya pengumuman libur saya umumkan lewat grup ya. Tetapi sepertinya maksimal libur ya. Maka tugasnya itu hari Senin ya. Nek maju ke depan ada 18 anak ya. Kasihan yang di rumah nanti ngapain dengerin tahu cerita ya toh. Di video ya. Jadi cerita Rengas Dengklok tadi dari halaman 51, kalian baca dulu keseluruhannya. Namanya peristiwa itu kejadian. Di mana, kapan, ceritanya gimana. Itu ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri. Ya, kayak kamu kalau gosip ya dengan temanmu itu
bilang bla bla bla. Waduh, hebohnya, serunya kalau ngomongkan BTS. Nah, lakukan keseruanmu, kehebohanmu itu di tugas bahasa Indonesia ini. Ya, untuk tugas KI 4 jelas. Yang di rumah jelas, tugas KI 4 dikumpulkan hari Senin paling lambat. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Di rumah yang di sekolah jelas ya. Aku juga dalam video ya. Kalau masih satu nama Anda yang di rumah lapor bukan mungkin saya loh. Ya, sama ya. Untuk hari Senin sampai Senin kok ada Sabtu, Minggu, Senin, Raikan, Pokok ya. Bisa ya dilakukan di rumah ya. Enggak cocok kamu. Apa? Ya, ini dulu. Ya. Ini dulu ya tugas K4-nya paham? Paham ya? Oke. Paham, Bu. Ya, yang tugas hari ini. Masih ingat cerita tentang BPUPKI yang kemarin? Sudah dibaca kemarin saat kita. Masih. Sudah ya? Dokuritsu Jumbi Kosakai itu toh ya? BPUPKI ya. Nah, tugasmu hari ini hanya ini. Boleh diisi di buku paket. Yang di sekolah berarti nggak usah dikumpulkan karena buku itu mengerjakan di rumah toh. Ya, kerjakan saja. Ya, ini tugas hari ini yang ini. Berdasarkan bacaan dari halaman 44, betul ya? Halaman 44 tentang BPUPKI, lengkapilah peta pikiran ini. Tokoh yang terlibat dalam BPUPKI siapa saja, alasan didirikan BPUPKI apa, tujuan didirikan BPUPKI apa, waktu, nama, dan seterusnya. Ini harus dikirim hari ini. Yang di rumah jelas? Yang di rumah jelas? Jelas, Bu. Jadi bahasa Indonesia ada dua tugas. Tugas pertama BPUPKI kirimkan hari ini juga. Cuma sedikit ini tok kok ya. Tugas kedua KI 4 boleh hari ini, paling lambat kapan? Hari Senin. Hari Senin, pintar, Risa dan kawan-kawan juga Anabel ya. Oke, ini untuk yang bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke IPA. Oke, nanti Bu Kris kirim PowerPoint-nya, jangan khawatir. Yang IPA nggak ada, nggak masuk sayang. Nggak masuk, bilang tidak masuk gitu ya. Oke, sekarang yang IPA. Ya. Oke, yang IPA perhatikan. Kamu masih ingat pembelajaran yang lalu tentang perubahan wujud? Wujud benda ada 3 apa saja? Cair, padat, gas. Dari ketiga wujud ini saling berubah. Padat ke cair namanya mencair. Padat ke gas namanya menyublim. Ya, masih ingat? Ya, yang di rumah bisa dengar suaranya Bu Kris toh? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Perubahan wujud benda ini ada 2 nah. Ada perubahan wujud benda tetap dan ada perubahan wujud benda sementara. Nah, lihat tulisan hijau ini. Perubahan benda yang sementara adalah perubahan benda yang dapat kembali ke wujud semulanya. Air dimasukkan freezer jadi es batu. Ya toh? Itu namanya membeku, ya. Nah, jadi es batu dikeluarin dari freezer, diletakkan di meja. Jadi air lagi, ya toh? Berarti itu perubahan wujud sementara. Ya, Banda? Ya, Banda. Itu ya, gitu ya. Itu berarti bisa balik ke wujud semua, ya. Bedakan dengan perubahan benda, lihat di tulisan hijau itu yang penting ya. Perubahan benda yang bersifat tetap adalah perubahan yang tidak kembali ke wujud semula. Contoh, anak-anak ambil kertas. Kertasnya disobek, dilakukan jangan disobek, kalau disobek tidak pakai kalor itu ya. Dibakar. Warnanya jadi berubah, terus
kok kayak gripis-gripis gitu ya, dibakar. Bisakah dia kembali ke wujud semula? Tidak. Itu yang disebut dengan perubahan wujud tetap. Bisa bedakan ya? Gampang tak? Gampang tak? Kalau perubahan wujud sementara itu bisa balik ke wujud semula. Kalau perubahan tetap, dia tidak bisa kembali ke wujud semula. Ya, sampai di sini bisa diikuti ya. Ini ada contohnya. Contoh, roti yang berjamur. Beli roti, letakin 5 hari seminggu. Eman katanya, enak dimakan Bu ya. Barangkali lupa atau kebanyakan belinya ya. Pernah tahu roti berjamur? Nah, ya, bisa nggak roti itu kembali bagus lagi? Nggak bisa, itu perubahan ya tetap. 2, beras yang dimasak akan berubah menjadi nasi. Bisakah nasi balik jadi beras lagi? Itu namanya perubahan yang tetap. Ya, nggak bisa balik ke bentuk semula. Ya, bisa bedakan yang di rumah perubahan tetap dan perubahan wujud sementara? Halo, yang di rumah? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, ini tugas KI 4. Ya, tugas KI 4. Perhatikan. Ada tulisan. Kok mau hilang? Sorry. Nah. Ya, ini tugas KI 4 dilakukan hari ini. Yang di sekolah juga pulang nanti harus melakukan ini. Dan dilaporkan besok hari Sabtu. Ya, coba dilihat. Alat dan alatnya. Garam, punya apa garam di rumah? Punya, mamamu pasti masak punya garam di rumah ya. Gelas, benang bol, ya, benang bol ini nanti harus cari yang enggak punya ya. Air panas, 1 piring dan 1 sendok. Semua perhatikan dulu Bu Grace, yang di sekolah juga ya, nanti enggak bingung kerjakannya. Tuangkan air panas ke dalam gelas dan letakkan di tempat yang selalu terkena sinar matahari. Ya, jangan taruh di halaman luar, nanti hujan kehujanan nggak jadi nanti percobaanmu ya. Di tempat yang kena sinar matahari tapi jangan sampai kehujanan ya. Ya, di pinggir jendela atau di mana terserah ya. Langkah 1 bisa dipahami? Oke. Langkah kedua, masukkan 10 sendok garam. Ya, banyak airnya apa garamnya banyak. Ya, 10 sendok ya ampun. Garam itu sak plastik harganya enggak sampai 5.000. Lah yo, sak plastik itu loh enggak sampai 5.000, murah ya, cuma 3.000 plastik itu ya. Masukkan 10 sendok garam lalu diaduk. Ya, air panas toh. Kalau air panas kan gampang garamnya gampang merah ya. 3. Yuk, masukkan benang bol ke dalam gelas seperti ini. Nah, seperti digambar. Dimasukkan ke dalam gelas, kemudian di sampingnya gelas ini ada piring, ya, ada piring. Nah, benangnya ini harus masuk ke dasar gelas, kemudian ujung satunya di piring. Bisa bayangkan? Ya, jadi benangnya ujung satunya di dasar gelas, ujung satunya di piring. Bisa dipahami sampai langkah 3? Yang di rumah bisa dipahami sampai langkah 3? Bisa, Bu. Ya, sudah pertanyaannya sekalian. 4. Letakkan benang di bawah terik sinar matahari selama 24 jam. Jadi gelas sama piring sama benang ini letakkan di tempat yang kena sinar matahari selama 24 jam. Sekali lagi jangan kehujanan loh ya. Oke, amati perubahan pada benang yang menjuntai keesokan harinya. Terus jawablah pertanyaan 1, 2, 3 ini. Untuk tugas ini ada pertanyaan silakan. Yang di rumah dulu, yang di sekolah juga boleh angkat tangan kalau mau tanya. Yang di rumah boleh. Untuk tugas, ya Michael silakan. Sebentar, Michael dulu. Yang di sekolah. Yang 10 sendok garam itu pakai sendok makan tuh sendok teh. Sendok makan. Sendok makan, ya.
Akeh. Ya. Diaduk dulu. Ya, dia nggak harus yang munjung, nggak harus sampai gini sendoknya. Peres saja ya. Sendok biasa nggak usah sampai munjung-munjung begini. Ngerti maksudnya Bu Grace ya? Nggak usah terlalu banyak, begitu biasa saja sendoknya. Ada pertanyaan lagi yang di rumah atau yang di sekolah? Apa Sa? Percobaannya difoto saja, difoto dengarkan. Yang difoto adalah ini, gelas yang ada benangnya, ada piringnya difoto hari ini. Kemudian besok difoto lagi, jadi benangnya kayak apa? Ngerti maksudnya? Jadi enggak usah di video, enggak apa-apa ya, biar HP-nya enggak terlalu lemot nanti terlalu banyak upload ya. Di foto saja. Hari ini kalian foto seperti gambar di PowerPoint ini. Ada gelas, ada piring, ada benangnya, sudah ada garamnya. Ya, besok kalian foto lagi, jadinya kayak apa ini? Gitu ya. Kemudian sambil menjawab 3 pertanyaan ini. Jadi yang dikirim adalah hari ini 1 foto, besok foto lagi dan 3 jawaban pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Siapa? Laras? Ya. Kalau bukan benang bol nanti hasilnya enggak sama, enggak sesuai nanti. Ya, benang bol. Ya, bahasa Indonesia dan apa? Ada pertanyaan lagi yang di rumah? Bu, hari ini saya belum bisa melakukan. Saya melakukannya hari Sabtu, dikirim ke Bukles hari Minggu. Boleh, wes. Bu, nggak punya benang bol hari ini. Baru beli besok. Berarti kalau kamu memulainya besok, berarti hasilnya dilihatnya hari Minggu. Gitu ya, anak-anak? Paham ya? Karena harus 24 jam. Oke? Ya. Tinggalan, ngapain mau tungguin? Besok baru tinggalan. Tapi saat hujan ya pinggir kan ya, jangan di tempat yang kena hujan loh ya. Taruh di tempat yang jangan kena hujan. Ya. Jangan ditungguin, kamu nungguin 24 jam di cari tidur dan makan dan habis. Ya. Ada pertanyaan lagi? Jelas ya? Jelas ya? Di rumah jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Harus biarin. Makanya taruh di tempat yang aman, jangan di tempat yang kalau tiba-tiba hujan kehujanan. Ngerti maksudnya? Ya. Ini misalnya di sini di depan di sini kan masih kena sinar matahari tapi nggak kena hujan loh. Ngerti maksudnya gue? Jangan taruh di kamar yang tertutup rapat nggak kena sinar matahari, ya jangan ya. Taruh di teras rumah gitu loh nak ya, yang tetap terlindung dari hujan tapi tetap kena sinar matahari. Ngerti ya maksudnya? Jangan buat tungguin siang malam, tinggalin ya. Nggak usah ditungguin sampai malam, sampai besok pagi buat tungguin, jangan ya. Oke ya. Oke, ya yang tugas hari ini sangat sederhana. Kamu tinggal menuliskan melengkapi tabel ini, ada di halaman berapa ini? Ada di tema 54 ya. Tinggal nulis supaya jangan nyontoh tapi menghafalkan. Cair ke padat namanya apa? Padat ke cair apa? Ya. Gampang toh yang tugas hari ini ya. Jadi yang tugas hari ini ada 2. Bahasa Indonesia peta pikiran, IPA ini melengkapi tabel ini yang gampang sekali. Cair ke gas namanya apa, padat ke cair namanya mencair, membeku, menyublim, mendeposisi dan seterusnya. Lengkapi ini bahasa Indonesia dan IPA hari ini, bereskan, kemudian lakukan percobaan IPA. Untuk pekerjaan hari ini, apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Yang di rumah jelas? Yang di sekolah bisa dipahami? Andu ada pertanyaan? Air panas. Air panas itu hanya untuk melarutkan garamnya. Kamu ngaduk air panas, ngaduk gula atau garam di air panas dan di air dingin anak-anak. Kan cepat kok. Kalau kamu ngaduknya di air dingin, nggak masukin 10 sendok garam, nggak air itu
numpang kebanyakan ya enggak. Tapi kalau di air panas kan juga larut kok garamnya itu. Ya, panas kan banyak untuk melarutkan garamnya itu. Dingin ya sudah dari dingin, enggak mungkin jadi panas terus. Ya. Enggak mungkin panas terus airnya. Ya. Ya, paham ya? Paham ya? Namanya saja 24 jam. Tapi kalau saatnya malam, kalau matahari, ya saya coba pikir lah. Jam. 24 jam kan masih ada waktu besok pagi jam 7 jam 8 jam 9 kan masih ada matahari. Nah, ya, 24 jam itu masih ada matahari. Kalau kamu nanti kerjakannya baru jam 8 malam, berarti kamu besok lihatnya juga jam 8 malam, mau 24 jam loh ya. Ya, jangan nanti kamu kerjakannya jam 8 malam, besok jam 7 dilaporkan bukres lagi. Ya nggak dapat apa-apa. Ya, harus dalam waktu 24 jam supaya kena sinar matahari tadi. Ngerti maksudnya? Ya, nanti pulang sekolah capek, bobok dulu nunggu mama belikan bintang gol, baru mengerjakannya jam 5 sore, gak apa-apa. Berarti besok kamu menjawabnya, melihat hasilnya juga jam 5 sore. Jangan jam 8 pagi difoto kirim ke Bukres. Belum ada hasilnya. Oke, paham? 24 jam tahu ya. Oke. Yang di rumah mendengar ya, Bukres ngobrol sama teman di kelas ya. Jadi waktunya harus 24 jam. Oke? Gitu ya. Tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada, segera dibereskan yang hari ini. Peta pikiran tadi, BPUPKI, sama IPA yang sederhana tadi. Sambil percobaan IPA-nya dilakukan. Kalau tidak ada, silakan diaktifkan kameranya. Yuk foto dulu. Aktifkan kameranya, Abner, Justin. Kamu udah ikut foto yang di belakang Bukres? Kok tumben sibuk kerja tugas? Sebentar, yuk. 1. Penggembira mana penggembira itu? 1, 2, 3. Bentar. Lagi. Terus belum pakai masker lagi. Tadi soalnya nggak jelas suaranya. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, oke. Segera dikerjakan ya tugasnya. Jangan lupa B Indo ada 2 tugas, IPA ada 2 tugas ya. Tugas KI 4 IPA dan Bahasa Indonesia, tugas hari ini IPA dan Bahasa Indonesia. Oke? Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ya, Bu. Tidak, oke ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, boleh japri ke Bukres. Oke? Selamat pagi semuanya, berkah dalam, selamat mengerjakan tugas. Selamat pagi Bu Kris, berkah dalam. Selamat pagi Bu Kris, berkah dalam. Oke.